Oke, halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video spesial part ke-38. Nah, pada episode spesial part ke-37 sebelumnya itu, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya tim Guru Gai dan tim Boruto kembali ke desa Konoha. Tak hanya itu, sekarang Kawaki sudah ada di desa Konoha. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan kedatangan Naruto, Kawaki, Neji dan yang lain ke gerbang desa Konoha. Neji berkata, seperti biasa, aku tidak bisa mengimbangi kegilaan mereka. Di sisi lain, Guru Gai pun berdiri dan berkata, baiklah, semuanya sudah berkumpul kan? Ayo kita pergi melapor ke Nyonya Tsunade. Mendengar perkata Guru Gai, Sakura membalas, tapi, bukankah kita harus ke rumah sakit terlebih dahulu? Setelah Sakura mengatakan hal tersebut, Guru Gai pun melihat Kakashi yang sudah tidak berdaya. Sambil tertawa, Guru Gai berkata, ternyata kita harus ke rumah sakit dulu ya? Kalau begitu kita berangkat sekarang. Terlihat, Guru Gai langsung berjalan untuk pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Rock Lee dan timnya juga pergi ke rumah sakit. Terlihat, Naruto mengajak Boruto untuk pergi ke rumah sakit. Naruto berkata, Boruto, apa kau mau ikut? Boruto membalas, kalian pergilah terlebih dahulu. Ada hal yang harus kubicarakan pada teman-temanku. Mendengar hal tersebut, Naruto pun mengerti dan langsung meninggalkan Boruto. Adegan pun beralih ke apartemen Boruto dan Sarada. Terlihat, tim 7 Boruto sudah berkumpul di sana. Boruto berkata, jadi Kawaki, apa kau sama sekali tidak ingat kenapa kau bisa terdampar di sini? Sambil berusaha mengingat, Kawaki berkata, meski kau bilang begitu aku sama sekali tidak mengingatnya. Terakhir kali aku sedang membeli taiyaki di festival itu. Mitsuki berkata, apa kau bertemu dengan makhluk aneh di sekitarmu? Kulitnya terbuat dari bintang galaksi. Mendengar perkataan Mitsuki, Kawaki pun tampak heran dan membalas. Makhluk yang mempunyai kulit bintang galaksi? Apa yang kau maksud? Aku sama sekali tidak melihatnya. Di sisi lain, Boruto berkata, aku, Sarada, Mitsuki telah dikirim oleh sosok itu. Alasannya masih belum jelas kenapa dia mengirim kami ke zaman ini. Mendengar perkataan Boruto, Kawaki pun sedikit terkejut dan berkata, apakah dia seorang Otsutsuki? Boruto membalas, entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi kemungkinan besarnya dia adalah seorang Otsutsuki. Dia seperti menciptakan permainan di zaman ini. Walaupun ini tidak berpengaruh ke masa depan, tapi tetap saja ini sangat aneh. Setelah mendengar jawaban Boruto, Kawaki tiba-tiba menggebrak meja dan berkata, apa maksudmu tindakan ini tidak berpengaruh dengan masa depan? Apakah dia hanya mengirim kita hanya untuk itu? Apakah kita bisa leluasa di sini dan bertindak sesuka kita? Mendengar hal tersebut, Sarada berusaha menenangkan Kawaki dengan berkata, tenanglah Kawaki, dengarkan dulu penjelasan Boruto. Tak lama setelah itu, Boruto membalas, aku sudah mengeceknya dengan mata Jougan, bahwa tindakan kita tidak akan berpengaruh pada masa depan. Sepertinya yang kau bilang tadi, sepertinya tidak mungkin bahwa dia mengirim kita ke sini tanpa maksud tersembunyi. Mendengar jawaban Boruto, Kawaki berkata, apa kau berani menjamin bahwa masa depan akan aman? Mendengar hal tersebut, Boruto pun tiba-tiba terlihat ragu. Setelah cukup lama berpikir, Boruto berkata, baiklah, kita akan mengikuti alur yang ada di zaman ini. Itulah satu-satunya cara agar masa depan tetap aman. Sambil melihat ke arah Sarada, Boruto berkata, Sarada, apa kau membawa sesuatu ketika melawan Sasori waktu itu? Sambil menunjukkan jari milik Sasori, Sarada berkata, tentu saja, aku membawa jari boneka ini. Terlihat, Boruto langsung mengambil jari milik Sasori dan tiba-tiba saja dia melihat ingatan milik Sasori. Tak hanya itu, Boruto juga melihat pecahan masa depan yang ada di zaman ini. Setelah melihat cukup lama percakapan Sasori dan yang lain, Boruto berkata, sepertinya Sasori memiliki rekan mata-mata. Dia adalah ayah Mitsuki dan paman Kabuto. Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun terkejut dan berkata, orang tuaku terlibat dalam hal ini? Boruto membalas, tidak usah terlalu dipikirkan Mitsuki, ini hanyalah masa lalu ayahmu. Kadang manusia bisa terjebak ke arah yang salah.
Di sisi lain, Sarada berkata, "Apa yang kau dapat dari penglihatan itu, Boruto?" "Dari yang kulihat dari perkapan mereka dan garis waktu zaman ini. Sasori akan mengadakan pertemuan di sebuah jembatan Tenchi. Waktunya adalah 10 hari semenjak kematiannya. Sekarang sudah berlalu 4 hari. Yang berarti, kita mempunyai waktu sekitar 6 hari lagi. Seharusnya di garis waktu yang asli Sasori memberitahu ini kepada Ibu Sarada. Tapi karena kedatangan kita, garis waktu menjadi sangat berbeda." Mendengar perkataan Boruto, Sarada membalas, "Tapi bagaimana cara memberitahunya?" Boruto berkata kembali, "Bilang saja pada ibu bahwa kau dapat informasi ini karena telah menginvestigasi lebih dalam bersama denganku. Mereka pasti akan percaya dengan hal itu." Terlihat, Sarada pun mengerti dengan arahan Boruto. Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Kawaki, aku mengandalkanmu untuk mencari sosok yang telah aku sebutkan itu. Sepertinya dia masih berada di zaman ini dan berkeliaran. Kami juga sempat diserang olehnya di sebuah hutan." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terkejut dan membalas, "Kalian diserangan olehnya? Baiklah, serahkan padaku. Tapi prioritas utamaku adalah untuk menjaga Hokage ke-7." Mendengar jawaban Kawaki, Boruto dan yang lain hanya bisa tersenyum. Adegan pun beralih dengan Sakura yang hendak masuk Runagan Kakashi bersama Naruto. Ketika Sakura hendak masuk, tiba-tiba Sarada memanggilnya. Mendengar hal tersebut, Sakura berkata, "Naruto, kau masuklah dulu. Aku akan menyusul nanti." Terlihat, Naruto pun masuk ruangan Kakashi. Adegan beralih ke Sakura yang menghampiri Sarada. Sakura berkata, "Ada apa, Sarada?" Sarada membalas, "Aku ingin membicarakan hal penting padamu. Ini tentang Sasori." Mendengar nama Sasori, ekspresi Sakura pun menjadi serius. Sarada melanjutkan perkataannya, "Aku diam-diam bersama Boruto telah menginvestigasi tentang latar belakang Sasori. Dari hasil investigasi tersebut, sepertinya dia akan bertemu dengan Reka Mata-Mata yang ada di perbatasan Sunagakure. Tepatnya di jembatan Tenchi. Pertemuan itu akan dilangsungkan dalam 6 hari lagi dari sekarang. Aku tidak tahu dengan siapa dia bertemu. Tapi, informasi ini mungkin berguna bagi kalian." Mendengar pernah Sarada, Sakura membalas, "Ini informasi yang sangat berguna, Sarada. Terima kasih, kau telah banyak membantu kami." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto, Kawaki, dan Mitsuki pun datang ke tempat mereka. Boruto berkata, "Kami kesini datang untuk melihat guru Kakashi." Terlihat, mereka semua pun masuk ke dalam ruangan inap Kakashi. Di sana, sudah ada Naruto, dan tim guru Gai. Tak lama setelah itu, Kakashi tampaknya ingin berusahalah untuk bangkit dari kasunya. Namun, Sakura melarang itu dan berkata, "Jangan bergerak dulu guru Kakashi. Kau harus banyak beristirahat." Setelah Sakura mengatakan hal tersebut, Tsunade dan Shizune pun datang ke ruangan Kakashi. Tsunade berkata, "Aku sudah memeriksamu tadi. Kau harus opname selama 1 minggu." Sementara Tsunade menjelaskan, Naruto tampak penasaran dengan wajah Kakashi. Namun, Sakura langsung menegur Naruto untuk tetap diam. Di sisi lain, Tsunade pun sadar bahwa ada 2 orang baru di samping Boruto. Tsunade berkata, "Siapa lagi mereka?" Terlihat, Mitsuki dan Kawaki pun maju dan memperkenalkan diri mereka dan berkata bahwa mereka adalah teman Boruto. Setelah memperkenalkan diri mereka, Boruto berkata, "Mereka kesini untuk mencariku, mereka juga membantu dalam menghabisi anggota Akatsuki. Jadi, apakah mereka boleh menetap di sini bersamaku di desa Konoha?" Setelah berpikir, Tsunade berkata, "Baiklah, aku percaya padamu Boruto. Aku akan mengurus mereka berdua nanti." Mendengar jawaban Tsunade, Boruto pun berterima kasih kepadanya. Tsunade melanjutkan perkataannya, "Gai, untuk laporannya nanti saja. Kalian bisa beristirahat terlebih dahulu." Mendengar hal tersebut, Guru Gai membalas, "Baiklah, Nyonya Tsunade." Tsunade berkata kembali, "Kalau begitu aku akan kembali ke kantor Hokage." Terlihat, Tsunade dan Shizune pun pergi dari ruangan tersebut. Melihat Tsunade yang pergi, Sakura langsung mengejar mereka. Adegan pun beralih ke Tsunade dan Sakura yang sedang berjalan bersama. Tsunade berkata, "Ada apa Sakura?" Sakura membalas, "Ini soal anggota Akatsuki yang bernama Sasori. Aku baru saja mendapat informasi ini dari Sarada." Tsunade membalas, "Apakah Kakashi dan Naruto tahu informasi ini?" Sakura membalas kembali, "Tidak, mereka tidak tahu." Sambil mempercepat langkahnya, Tsunade berkata, "Kalau begitu ceritakan padaku lebih mendetail."
Adegan pun beralih ke Sakura dan Tsunade serta Shizune yang berada di atap kantor Hokage. Sakura berkata, begitulah yang ku dengar dari Sarada. Pertemuan itu akan dimulai dalam 6 hari dari sekarang. Mendengar hal tersebut, Tsunade membalas, apa kau yakin dengan hal itu? Dengan tatapan yang serius, Sakura berkata, aku sangat yakin dengan apa yang dikatakan Sarada. Tsunade membalas, bukannya aku tidak percaya dengan Boruto Sarada. Bagaimana kalau informasi yang mereka dapatkan itu sedikit keliru? Mungkin saja Orochimaru hanya umpan, dan Akatsuki menunggu di sana. Sakura membalas, jika itu jebakan, aku akan bertarung. Dengan ekspresi yang serius, Tsunade berkata, bertarung? Kakashi akan opname selama seminggu. Semenjak kepergian Sasuke, anggota kalian berkurang 1. Mendengar hal tersebut, Sakura pun tampak sedih dan berkata, ya, aku tahu itu. Tsunade berkata kembali, kita hanya bisa menambah anggota dan membuat tim baru. Mendengar hal tersebut, Shizune berkata, kalau begitu, kirim saja tim penyelidikan. Meskipun harus mengirim Sakura, Naruto jangan ikut. Tsunade berkata, Shizune, kau dan Sakura adalah shinobi yang bisa kupercaya dalam hatiku. Kubiarkan tim Kakashi karena ada Sakura di sana. Mendengar hal tersebut, Shizune membalas, kalau begitu sama saja dengan timku. Namun, Tsunade langsung membantah pendapat Shizune dengan berkata, kau dan Sakura itu berbeda. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menyelamatkan teman mereka. Terlihat, Shizune pun akhirnya mengerti dan berkata, aku tahu, tapi, mengirim Naruto. Sambil tersenyum, Tsunade berkata, bagaimana reaksi Naruto jika mengetahui hal ini? Ternyata, Naruto sudah berada di lantai kedua atap kantor Hokage. Naruto berkata, kalau begitu, aku hanya perlu mencari 1 anggota lagi kan? Terlihat, Naruto pun melompat ke tempat Tsunade. Naruto berkata kembali, kalau begitu, sampai jumpa. Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun langsung pergi. Di sisi lain, Tsunade pun hanya bisa tersenyum. Adegan pun beralih ke Boruto dan Kawaki yang sedang berjalan bersama. Boruto berkata, aku sudah menandai logam yang ada di desa ini dengan cakra. Kawaki membalas, baguslah kalau begitu. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Naruto datang dan menyapa mereka. Melihat kedatangan Naruto, Boruto berkata, Naruto, sedang apa kau di sini? Tiba-tiba, Naruto langsung memegang tangan Boruto dan memintanya untuk bergabung dengan timnya. Naruto berkata, aku kekurangan 1 anggota tim, bergabung dengan kami Boruto. Namun, Boruto menolaknya dengan berkata, aku sedang memiliki urusan yang lain. Bagaimana kalau Kawaki saja? Mendengar hal tersebut, Naruto pun tampak memandang Kawaki dengan ekspresi meremehkan. Naruto berkata, apa dia kuat? Sambil tersenyum lebar, Kawaki berkata, tentu saja aku kuat, bahkan aku bisa seimbang melawan Boruto asal kau tahu saja. Setelah melihat kepercayaan diri Kawaki, Naruto pun akhirnya memilih Kawaki untuk menjadi anggotanya. Naruto berkata, baiklah, Kawaki, kau sekarang jadi anggota timku. Setelah mengatakan hal tersebut, Shino pun tiba-tiba menyapa Naruto. Mendengar hal tersebut, Naruto sama sekali tidak mengenal Shino sama sekali. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia mengetahui bahwa orang itu adalah Shino. Namun, Shino tampaknya kecewa dengan Naruto karena terlalu lama untuk mengenalnya. Di sisi lain juga, Kiba bersama Akamaru juga datang ke tempat Naruto. Kiba berkata, lama tidak bertemu Naruto. Melihat-lihat, Naruto pun tersenyum dan membalas, Kiba? Dan itu Akamaru ya? Kiba membalas, tentu saja ini Akamaru. Setelah mengatakan hal tersebut, Kiba pun melihat ke arah Boruto dan Kawaki. Kiba berkata, siapa mereka? Orang baru? Naruto membalas, mereka adalah temanku. Dia adalah Boruto dan Kawaki. Boruto berkata, senang bertemu denganmu. Kiba membalas, namaku Kiba dan ini Akamaru. Senang bertemu dengan kalian. Di sisi lain, tiba-tiba Hinata tidak sengaja melihat Naruto. Karena hal tersebut, dia pun bersembunyi karena malu untuk bertemu dengannya. Menyadari adanya Hinata, Boruto berkata dalam hati, ternyata ibu sampai sekarang masih sama saja seperti dulu. Di sisi lain, Naruto yang juga menyadari ada Hinata pun langsung pergi untuk menyapanya. Ketika Naruto berhadapan dengan Hinata, Hinata tiba-tiba pingsan karena melihat Naruto. Melihat hal tersebut, Naruto tampak terkejut dan juga heran. Sementara itu, Kawaki dan Boruto hanya bisa menghela napas melihat tingkah mereka.
Adegan pun beralih ke Boruto, Kawaki dan Naruto yang sedang berjalan di sekitar desa Konoha. Tak lama setelah itu, mereka pun bertemu Shikamaru. Melihat Naruto, Shikamaru pun menyapa mereka. Terlihat, Naruto dan yang lain langsung menghampiri Shikamaru. Shikamaru berkata, "Apa yang sedang kau lakukan Naruto?" Naruto membalas, "Aku ingin menemui Nenek Tsunade karena aku telah menemukan anggota baru untuk timku. Dia adalah Kawaki." Melihat Kawaki, Shikamaru berkata, "Orang baru lagi? Senang bertemu denganmu Kawaki. Aku Shikamaru. Kuharap kau betah di desa ini." Sambil menatap Shikamaru dengan tajam, Kawaki membalas, "Ya, senang bertemu denganmu." Terlihat, Shikamaru tampaknya tidak suka dengan reaksi yang diberikan Kawaki. Di sisi lain, Boruto berkata, "Kalian pergi saja dulu. Aku ingin ke toilet sebentar." Tak lama setelah kepergian Boruto, Choji pun datang ke tempat Naruto. Melihat Naruto, Choji berkata, "Ternyata kau Naruto, lama tidak bertemu." Naruto membalas, "Choji ya, ada apa kau datang ke sini?" Choji membalas, "Aku ingin memberikan bekal dari ibunya untuk diberikan ke Shikamaru." Terlihat, Naruto langsung mengambil bekal tersebut dan berkata, "Terima kasih Choji." Sementara itu, Shikamaru membalas, "Hei Naruto, bukankah itu bekalku?" Di sisi lain, Choji berkata kembali, "Dia siapa Naruto? Aku tidak pernah melihatnya." Naruto membalas, "Namanya Kawaki, dia baru saja ingin tinggal di sini." Choji berkata, "Jadi begitu ya, senang bertemu. Aku adalah Choji." Namun, Kawaki tampak tidak merespon perkataan Choji. Melihat Kawaki tidak merespon, Naruto berkata, "Hei, Kawaki, sebaiknya kau balas salamnya." Tak lama setelah Naruto mengatakan hal tersebut, Shikamaru langsung mendorong Naruto. Di sisi lain, Kawaki langsung menggunakan tongkat besi untuk menghancurkan Choji Giga Harimau milik Sai. Terlihat, Naruto yang terkejut berkata, "Apa yang terjadi?" Kawaki membalas, "Sepertinya ada yang ingin bermain-main." Ternyata, Sai berada di sebuah atap rumah yang besar. Shikamaru berkata, "Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi sepertinya kita harus menangkapnya, dan menyerahkan dia ke pihak interogasi." Tanpa basa-basi, Naruto langsung berlari ke arah Sai dengan disusul oleh Kawaki. Melihat Naruto yang bertindak gegabah, Kawaki pun berkata, "Oi, kau bisa saja terluka." Terlihat, Sai langsung membuat 5 Choujuu Giga Harimau untuk menyerang Naruto. Melihat serangan Sai, Naruto pun terkejut. Sebelum serangan itu melukai Naruto, Boruto langsung tiba dan menghancurkan Choujuu Giga tersebut dengan pedang Kusanagi. Melihat serangannya hancur, Sai pun sangat terkejut. Sai berkata dalam hati, "Siapa dia?" Dan, adegan pun habis sampai di sini. Setelah mendapatkan anggota tim yaitu Kawaki, Naruto berniat untuk menemui Tsunade. Namun, tiba-tiba Sai menyerang Naruto dari kejauhan. Ketika Naruto hampir terluka, Boruto langsung datang dan menghancurkan semua serangan dengan mudah. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-39. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.